Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadzal yaumul khamis 4 September 2025 ba'dal asr di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari kitab Al-Ilm. Maka berkata Al-Imam Al-Bukhari di dalam babnya, babun man ajaba sa'ila bi aktsari mimma sa'alahu. Bab tentang menjawab pertanyaan dari orang yang bertanya bi aktsara. Siapa yang bisa menjawab bi aktsara, i'rabuhu madza? Indak ya Hudzaifah, bi aktsara mansub au is au marfu au majrur. Bi aktsara undur. Ba'atujar. Baik, nurid di aksara madza? Majrur, mansub, marfu. Qad ajabta lakin al-an taraddad malak. Majrur aslu. Baik, al-an alamatu jarrihi madza? Bi aksara madza alamatu jarrihi? Al-alif. Indak ya Abdurrahman, ma'taf qad marra ma'ana hadza daiman. Majrur bil ba alamatu jarrihi madza? Ma tafhamun lughah itu ba harfi jar aksara ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al fathah mamnu minas sarf. Daiman an natakallam mamnu minas sarf. Baqi al illah madza? Al alamiyah atau al ism ma'a wazn fi'il. Aksara wazn fi'il. Kama Yazid, kama Ahmad. Bakadzalika bi aksara yani sifat ma'a wazn fi'il ala wazn af'ala. Idan bi aksara laisa bi aksari. Kembali kepada masalah bab Nabi menjawab pertanyaan dengan tambahan dari apa yang ditanyakan. Maka ini hukumnya boleh-boleh saja. Seorang ustadz, seorang alim, seorang syekh ditanya tentang hukum sesuatu, kemudian dia menambahkan dari faidah hukum yang dia petik asalnya haram, ditambah dengan demikian dan demikian dan demikian, boleh. Maka mana pendalilannya? Kita bahas sekarang. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Adam. Kita langsung masuk ke sanad atau nanti? Haddatsana Ibnu Abi Zaibin an Nafi'in an Ibnu Umar. Lihat di sini an Nafi'in. Nafi'in ismun majrurun bi an. An harfi jar. Maka Nafi'in majrur kenapa? Karena dia minas sarf. Nafi' dari sarf. Maka an Nafi'in majrur bi an alamat jarhi kasrah. Lakin an Umar misalnya.
Di sini Ibnu Umar, lakin contoh an Umara. Maka Umara misalnya majrur bi an wa alamatu jarhi fathah karena mamnu minas sarf dari alamiyah wal mada. Umar, Zufar, al-alamiyah wa mada wal adl, dipalingkan dari Amir menjadi Umar, dari Zahil menjadi Zuhal. Maka di sini an Umara mamnu minas sarf, namun an Nafi'in, Nafi' dari nama Arab. Maka di sini an Nafi'in. An Ibnu Umar, sahabatnya Abdullah bin Umar. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ani Zuhri. Di sini dua sanad yang semuanya bertumpu kepada Abdullah bin Umar. Dan jalan yang kedua dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ana rajulan sa'alahu. Bahwa ada seseorang, kata Ibnu Umar, menanyai Nabi, mayal basu al-muhrimu, apa yang dipakai seseorang melaksanakan umrah atau melaksanakan haji? Apa yang dia pakai? Apakah menggunakan pakaian seperti kita sekarang? Di depan antum saya pakai kamis, pakai gamis dan imamah, atau seperti kalian ada yang menggunakan sarung dan kemeja di atas. Maka dijawab oleh Nabi, faqala la yalbasu al-qamisa. Al-qamis tidak boleh. Apa sih qamis? Seperti yang saya pakai. Pakaian yang menyatu dari atas ke bawah. Dan dia yang jadi poin ada jahitannya. Lihat, punya saya ada jahitan di leher. Kemudian ada jahitan di tangan. Kemudian ada jahitan di mana-mana. Bahkan saku dibuat ada jahitan, saku baju. Maka tidak boleh seorang muhrim menggunakan gomis atau al-qamis in Arab. Yang kedua, walal imamah, tidak boleh menutup kepala. Al-imamah seperti yang saya pakai sekarang. Atau misalnya selain dari itu qalansuah, kofiyah, ataupun helm. Jadi nggak boleh seorang umrah pakai helm, bukan demo, biar nggak ketahuan. Tetapi dia umrah. Maka ini yang kedua. Jadi dari segi pakaian ditambah penutup kepala, dari segi pakaian juga. Wala sarawila, wala al-burnus. Wala sarawila jamak dari sirwal, maknanya sirwal, celana panjang yang kalian pakai, yang tentu di sini ada jahitannya. Walal burnus, burnus adalah pakaian yang dipakai seperti sweater, namun poinnya di belakangnya ada kudungnya. Jika dipakaikan dia akan menutup, jika dibuka dia akan menggantung di belakang. Tahu? Al-burnus seperti sweater, jaket, ada bagian kepalanya. Poinnya adalah bagian kepala. Kita berbicara masalah burnus. Burnus itu bagian kepalanya yang bisa dipasangkan dan diletakkan. Itu tidak boleh al-burnus. Pembahasan kita penutup kepala. Al-burnus meskipun kadang-kadang disimpan menggantung, maka itu tidak boleh. Jadi tidak boleh ada yang ihram menggunakan bagian kepalanya saja. Kan ada yang bisa pakai resleting, diambil bagian kepalanya untuk jas, untuk jaket, untuk sweater. Nah, diambil itunya saja untuk menutup kepala. Itu dinamakan burnus, tidak boleh. Kemudian dari pakaian juga yang tidak boleh, wala thauban masahu al-warsu awi az-za'faran. Dan tidak boleh jenis dari berbagai pakaian. Jadi di sini sudah mulai masuk kepada pakaian yang bukan komis dan bukan imamah dan bukan sarawil, misalnya tidak ada jahitannya, seperti pakaian ihram yang putih-putih biasa.
Namun di sini meskipun dia pakaian ihram tanpa ada jahitan, namun tidak boleh ada wars ataupun za'faron. Maknanya tidak boleh ada minyak harum, minyak wangi. Jadi dioles dengan minyak wangi. Itu meskipun dia bukan komis, meskipun dia pakaian ihram yang tidak ada jahitan, namun selama dioles dengan minyak pewangi, minyak harum, maka ini tidak boleh. Ataupun parfum, ataupun bukhur, dan sebagainya. Maka ini jawaban dari pakaian. Kemudian di sini ada isyarat. Nabi menginginkan jawaban juga untuk yang di bawah alas kaki. Nah, maka di sini alas kakinya yang boleh hanya na'lain. Perlu diperhatikan apa na'lain? Na'lain adalah bahasa Indonesianya sandal, in English slipper. Ada syaratnya. Apa yang dinamakan sandal slipper itu? Si mata kaki tidak tertutup. Jadi tadi saya sholat pakai sandal slipper. Kenapa dinamakan sandal yang saya pakai ini? Karena mata kaki saya terlihat. Baik. Nah, di sana ada juga jenis penutup atau alas kaki yang menutupi kedua mata kaki, seperti sepatu tentara lars panjang, baik panjangnya sampai setengah betis seperti pasukan TNI, atau yang semi sampai menutupi mata kaki tapi tidak terlalu tinggi. Dan ini yang dulu kita sering pakai waktu masih muda, waktu di SMA 1, pakai selera kita kickers. Sekarang masih ada kickers, cuman jarang. Harganya sekarang baru 2,5 juta. Kita dulu pakai kickers. Nah, di sini tertutup mata kaki kita, namun tidak lars panjang sampai setengah betis, tidak, hanya menutupi atas dari mata kaki. Dan juga yang kedua yang dulu sering kita pakai dokmar, singkatan dari Dr. Martin. Maka ini hukumnya khufain. Apa itu khufain? Khufain adalah sepatu yang menutupi kedua mata kaki. Di sini hukumnya untuk umroh tidak boleh. Jadi untuk umroh pakai alas kaki pakai. Namun alas kakinya yang membuka mata kaki, seperti sendal yang antum lihat saya salat tadi, ataupun sepatu, tapi sepatu seperti sepatu olahraga yang terbuka mata kakinya, yang kita pakai badminton, itu boleh orang yang berihram. Nah, di sini pendalilannya Nabi ingin menyebutkan pakaian bawah pelengkap orang yang umroh hanya menggunakan sandal yang terlihat mata kaki. Lalu di sini disebutkan, lalu bagaimana kalau tidak dapat kecuali pakaian seperti sepatu tentara lars panjang ataupun semi tadi, kickers, Dr. Martin dan yang lainnya. Fa'in lam yajid an-na'lain. Ya, di sini asalnya pakai na'lain. Namun jika tidak dapat, tidak apa-apa, fal yalbas al-khufain. Tadi kriterianya apa al-khufain? Yang menutup kedua mata kaki, meskipun sampai atas, sampai lutut atau setengah lutut seperti TNI, Polri, dan boleh juga yang jelas menutupi sampai di atas sedikit mata kaki, maka itu dinamakan al-khufain. Kata Nabi di sini, jika tidak mendapati na'lain, kebetulan karena namanya juga safar, yang dibawa dan dia pakai hanya pakaian lars panjang tadi. Maka kata Nabi, jika tidak didapati sandal yang terlihat kedua mata kakinya, tidak apa-apa dengan al-khufain. Namun di sini tambahan ilmu. Wal yaqtahuma hatta yakuna tahtal ka'bain. Jadi dimodifikasi.
dari al-khufain yang menutup mata kaki itu karena dia dalam keadaan safar tidak didapati dan warung pun tidak ada yang menjual sandal misalnya di zaman Nabi dulu, maka boleh dia menggunakan khufain namun dipotong. Dipotong apanya? Dipotong bagian mata kaki. Sehingga sepatu tentara yang dari kulit kemudian dipotong. Depannya sepatu tentara, belakangnya dipotong jadi mata kaki kita terlihat. Ini dia modifikasi dari yang dikatakan oleh Nabi, dan ini dia poin pendalilan. Apa? Tambahan ilmu. Mana tambahan ilmunya? Jika tidak didapati al-khufain, jika tidak didapati na'lain, hanya khufain yang dia pakai karena safar dulu di padang pasir, mungkin berjalan, naik lagi tunggangannya, berjalan lagi, dan tidur di padang pasir berbahaya, maka kebanyakan misalnya para sahabat menggunakan khufain seperti sepatu tentara. Maka untuk umroh tidak didapati na'lain kecuali khufain. Apa kata Nabi, dan ini tambahan ilmu, boleh menggunakan al-khufain, jangan dibuang, tetapi dipotong. Untuk umroh harus terlihat kedua mata kaki. Paham? Mana poin pendalilan di dalam bab? Ini dia tambahan. Fa in lam yajid na'lain falyalbas al-khufain falyaqta'huma hatta sampai terlihat tahtal ka'bain, terlihat dari kedua mata kakinya. Ini tambahan ilmu yang mana asalnya Nabi ditanya apa sih pakaian yang harus dipakai dari seorang muhrim, maka jawabnya untuk menggunakan pakaian-pakaian tertentu, terutama tidak ada jahitan dan tidak boleh menutup kepala dan tidak boleh menggunakan sepatu laras panjang. Ini asal jawaban, pakai na'lain. Nah, ini tambahan ilmu di sini. Nabi mengetahui bahwa para sahabat kebanyakan bersepatu laras panjang, ma'ruf musafirun, terhindar dari kalajengking, terhindar dari duri dan seterusnya, maka tidak apa-apa dengan apa yang ada, namun please dipotong sehingga terlihat kedua mata kakinya. Ini wajah pendalilan tambahan ilmu. Dan banyak di sana hadis-hadis tentang bolehnya menjawab dan diberikan bonus tambahan ilmu. Hadis tentang Nabi Muhammad ditanya tentang bagaimana melaksanakan toharoh dengan air laut. Di saat seseorang berlayar untuk mencari ikan di laut, dia berlayar dengan sekoci misalnya. Adapun pelayaran yang besar tentu mereka menyimpan air yang bisa diminum, dan bahkan di tempat-tempat yang besar dirubah air laut menjadi air minum. Namun di sini pertanyaannya, bagi mereka yang mencari ikan beberapa jam di laut kemudian pulang dengan perahu botnya ke tengah laut, maka di sini bagaimana? Bolehkah waktu sholat untuk berburu, untuk melaksanakan wudu dengan air laut? Maka dijawab oleh Nabi, air laut itu huwa tuhurun wa hillu mayyitatu. Mana tambahan di sini? Wa hillu mayyitatu. Nabi ditanya tentang bolehkah bersuci dengan air laut, jawabnya tentu boleh. Huwa tuhurun ma'uhu. Air laut itu tuhur, makna tuhur adalah bermanfaat untuk mengangkat najasah, untuk mengangkat najasah al-khafifah wal mughalladah. Jadi yang khafifah seperti al-fusa wa durat, kencing, BAB, BAK, keluar angin, gas dan seterusnya. Dan yang kedua al-mughalladah seperti mandi junub. Boleh dengan air laut? Dijawab oleh Nabi, huwa tuhurun ma'uhu.
tentu boleh, dia adalah suci dan mensucikan air laut itu. Kemudian ditambah apa? Wahillu mayyitatu, mayatnya yang ada di laut itu halal. Jadi jika didapati ada ikan yang terapung baru mati 1 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, maka boleh diambil dimakan. Tentunya di sini dilihat semua orang mengetahui masih segar, tidak bau dan seterusnya, maka boleh dimakan. Adapun tentu yang sudah sepekan terombang-ambing dan sudah busuk atau sudah tidak pantas untuk dimakan, ya jangan dimakan. Alhasil tambahan ilmu di sini wahillu mayyitatuh, bahwa mayat-mayat yang mati di laut itu halal untuk dimakan, berbeda dengan di darat. Maka di darat kita mendapati ada menjangan, menjangan rusa, yang mana dia itu mati meskipun baru 2 jam, maka tidak boleh kita untuk memakannya. Apalagi sisa makanan binatang buas misalnya, maka di sini tidak kita sembelih, maka hukumnya mayyit, tidak boleh dimakan. Dari Al-Quran disebutkan al-mayyit haram. Kesimpulannya, inilah 2 contoh. Contoh yang pertama tadi di Sahih Al-Bukhari, faidah menjawab jawaban apa yang dipakai untuk muhrim, intinya dijawab na'lain. Namun faidah ilmu, jika tidak mempunyai na'lain ya Rasulullah, bagaimana? Boleh pakai kufain namun dipotong sampai terlihat kedua mata kakinya. Dan ini yang diberikan di hadis ini, dan kami tambah tadi tentang hukum bersuci dengan air laut, ditambah oleh Nabi wahillu mayyitatuhu. Maka boleh dimakan mayyit yang terapung dari ikan-ikan di laut. Ini tambahan jawaban Nabi. Dan banyak perkara-perkara seperti perkara ini. Maka inilah dari segi matan. Adapun dari segi sanad, haddatsana Adam. Maka siapa Adam di sini sering kita lewati? Adam ibnu Abi Iyas. Maka Adam ibnu Abi Iyas di sini dia hidup di tabaqah at-tasi'ah, berarti min sigar itba'i tabi'in. Maka dia di tabaqah yang ke-9 seperti siapa? Seperti Waqi' ibnu Jarrah, Yazid ibnu Harun, dan juga seperti Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Dan keadaan beliau di atas derajat siqah. Dan beliau adalah gurunya Imam Al-Bukhari di atas derajat siqah, seperti Abu Hatim mengatakan siqatun ma'munun muta'abbidun min khiyari ibadillah. Dia rawi yang hafalannya sangat kuat sehingga derajatnya imam, siqatun ma'mun. Dan juga ahli ibadah. Lihat salaf dulu, mereka ahlul ilm, mempunyai ilmu dan ahlul ibadah. Maka ini perkara yang sangat jauh di kalangan kaum muslimin di zaman now. Berapa dari kaum muslimin yang gelarnya tinggi dan dianggap alim ulama, namun malas untuk beribadah misalnya. Adapun di zaman salaf, maka mereka para ulama, maka mereka ahlul ibadah. Dan As-Sam'ani juga mengatakan kana siqatun hafizon. Maka siqatun hafiz maknanya dia sangat mumpuni hafalannya. Seperti Abu Hatim mengatakan ma'mun, terpercaya hafalannya. Maka ini keadaan dari Adam ibnu Abi Iyas, yang mana dia dari Syekh Imam Al-Bukhari. Dan beliau berasal dari Asqalani, dari Al-Khurasan. Maka dia tinggal di Baghdad. Kemudian meriwayatkan di sini dari Ibnu Abi Zaid,
Siapa Ibnu Abi Dhi'b? Ibnu Abi Dhi'b masyhur dengan laqabnya Ibnu Abi Dhi'b. Maka dia bernama Muhammad Ibnu Abdurrahman. Siapa namanya? Muhammad Ibnu Abdurrahman. Dan dia hidup di tabaqah as-sabi'ah. Maka tadi Adam itba'u tabi'in shaghir, dan Ibnu Abi Dhi'b Muhammad Ibnu Abdurrahman hidup di tabaqah yang ketujuh dari kibar itba'u tabi'in. Maka dia sezaman dengan siapa kalau begitu? Dengan Imam Malik di Madinah, karena dia sama-sama ahlul Madinah. Maka Ibnu Abi Dhi'b Quraisy Madani, berpindah sekarang dari Adam Irak kepada ahli Madinah. Karena Adam mengambil hadis ini mungkin setelah melaksanakan haji ataupun umrah, maka dia mengambil dari Muhammad Ibnu Abdurrahman Ibnu Abi Dhi'b hadis ini dari ahli Madinah. Dan kedudukan beliau juga di atas derajat siqah. Berkata Abu Hatim, siqatun yufaqihuhu awsaq min Usamah ibn Zaid. Maka dia, kata Abu Hatim, faqih juga dan lebih kuat dari Usamah ibn Zaid. Dan Usamah ibn Zaid imam. Maka disikohkan juga oleh Abu Zur'ah dan oleh An-Nasa'i dan Ali ibn Madini mengatakan Ibnu Abi Dhi'b sabtun. Maka kalimat sabtun menunjukkan hafalannya sangat kuat dari kalimat-kalimat ma'mun, sabtun, hafizun, itu semua di atas derajat siqah. Maka dia meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri seperti disebutkan di sanad yang lain. Maka meriwayatkan dari Nafi'. Dan Nafi' barakallahu fikum, dia adalah maula dari Abdullah ibni Umar. Maka Abdullah ibni Umar mempunyai budak belian dulu, dan dia bebaskan karena Allah. Dan Nafi' akhirnya menjadi muhaddis. Dan Allah mengangkat derajat Nafi' dari perbudakan dikarenakan ilmunya. Maka dulu Abdullah ibn Umar sebelum membebaskan Nafi', maka Nafi' masuk Islam dan menuntut ilmu dengannya, dan dilihat bagaimana cerdas menghafalkan hadis. Maka suatu hari Abdullah ibn Umar masuk kepada Abdullah ibn Ja'far dengan Nafi'. Maka Nafi' takut Abdullah ibn Ja'far akan membeli. Ibnu Umar takut bahwa Abdullah ibn Ja'far akan membeli Nafi'. Maka dia katakan kepada Nafi', aku akan masuk dan kamu jangan ikut. Kenapa? Karena aku takut kamu ditawar, dijual, maksudnya dibeli oleh Abdullah ibn Ja'far. Karena kecerdasan Imam Nafi'. Maka di sini menjadi pendalilan betapa dari para budak Allah berkahi ilmu, duduk dengan tuannya Ibnu Umar, maka dia menjadi alim sehingga orang berbondong-bondong ingin membelinya dengan harga yang tinggi. Maka akhirnya Abdullah bin Umar membebaskan Nafi' karena Allah, sehingga dia insya Allah dibebaskan dari api neraka dikarenakan membebaskan perbudakan. Maka akhirnya jadilah Nafi' seorang budak yang mana dia menjadi alim ulama. Bahkan tidak tanggung-tanggung, periwayatan dia dari Ibnu Umar sangat dicari oleh para ulama.
Maka oleh sebab itu Imam Al-Bukhari mengatakan asahul asani Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Maka dari sesahih-sahihnya sanad yang sangat dicintai oleh Imam Al-Bukhari sehingga berapa hadis dari riwayat Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Maka Imam Al-Bukhari menyebutkan silsilah az-zahabiyah, bahwa rantai sanad yang emas Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar. Maka Imam Malik imam tidak sembarangan meriwayatkan dari Nafi', imam tidak sembarangan dari sahabat Ibnu Umar. Maka Nafi' termasuk dari orang-orang yang mengambil ilmu dari Abdullah bin Umar. Lalu bagaimana dengan anaknya Salim? Jelas anaknya Salim juga Ibni Abdullah Ibni Umar, termasuk dari rawi yang paling kuat periwayatan dari Nafi'. Maka Salim juga meriwayatkan hadis ini iya. Maka disebutkan di sanad yang kedua Ani Zuhri an Salim an Ibni Umar. Maka di sini an Salim an Ibni Umar. Ada dua Ibnu Umar dari muridnya, pertama Nafi' tadi dan kedua Salim. Dan Salim anaknya Ibnu Umar jelas sudah menjadi muhaddis terlebih dahulu daripada Nafi', sampai ada riwayat bahwa Nafi' mengatakan aku tidak meriwayatkan hadis kecuali setelah Salim. Maka di sini sanadnya bertumpu kepada siapa? Dua jalan ini sanadnya kepada Ibnu Umar. Yang pertama dari Nafi' an Ibnu Umar, dari Ibnu Abi Dhi'b, dan juga dari Az-Zuhri an Salim an Ibnu Umar. Maka keduanya jalan ini sama-sama dari Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar diambil oleh muridnya Nafi' sebagai budaknya dulu, dan diambil ilmu oleh Salim sebagai anaknya. Dan keduanya Salim dan Nafi' dari murid Ibnu Umar yang paling kuat, keduanya itu. Maka ini sanad yang bisa kita berikan. Indak ya Muhammad pun ikra sanad dari dua jalan. Qala Imam Al-Bukhari, dari Imam Al-Bukhari siapa gurunya? Ada. Ikra. Haddatsana Adam bin Qadiyah qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b. Siapa nama Ibnu Abi Dhi'b? Muhammad ibnu Abdurrahman. Baik. An Nafi' an Ibnu Umar. sanad yang kedua An Salim sebelumnya. an Zuhri an Salim an Ibnu Umar. Baik. Maka ini hadis yang akan dihafal, dan poin pendalilannya tambahan ilmu tentang boleh menggunakan khufain namun dipotong. Silakan baca hadis al-an, iqra'ul hadis. Hadis yang kemarin, pendek apa panjang? Pendek. Iqra'u.